Kami akan ajak Anda bergabung bersama rekan kami Asep Barbara yang juga terus memantau bagaimana kondisi terbaru di sekitaran Polsek Astana Anyar di mana terjadi ledakan bom bunuh diri pada pagi hari tadi. Asep Barbara saat ini berada di lokasi sekitar 50 hingga 100 meter dari Polsek Astana Anyar. Kondisi terbaru dari sana, Asep? Ya, Alpan, dapat kami kabarkan kondisi terbaru di sekitar area Mapolsek Astana Anyar. Hingga kini proses penjagaan dari pihak kepolisi terus diperketat. Bahkan proses penjagaan pun barusan kami melihat ditambah dari personil anggota TNI. Yang kedua, barusan juga sudah terjadi pemusnahan yang dilakukan dari Jibom sehingga membuat ledakan susulan yang membuat sejumlah warga sempat berhamburan. Warga tersebut kebanyakan yang berhamburan berasal dari warga yang ada di sekitar Mapolsek Astana Anyar dan warga yang sedang berada di sekitar polsek yang sedang menyaksikan. Hingga kini Kapolda Jabar beserta Kabid Humas sudah memasuki area dari Mapolsek Astana Anyar. Namun hingga kini belum memberikan keterangan secara resmi terkait jumlah korban, kondisi korban. Namun Kabid Humas tadi menyampaikan korban dari ledakan bom bunuh diri yakni hanya satu anggota. Yang kini kondisi dari korban tersebut sudah dibawa ke salah satu rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Itu Alpan. Tadi Anda katakan Kapolda, Kabid Humas sudah berada di lokasi, tim Gegana juga sudah berada di lokasi. Bisakah Anda memantau pergerakan atau aktivitas mereka saat ini secara kasat mata? Iya betul, ini kami kantor dari pantauan kami di lapangan karena adanya keterbatasan jarak dari lokasi ledakan sehingga kami tidak bisa memantau aktivitas atau dari pergerakan dari Kapolda, apakah Kapolda sedang melakukan apa yang berada di sekitar area lokasi. Kami belum bisa memantau secara kasat mata karena keterbatasan dari jarak yang kami berada dengan lokasi kejadian sekitar 100 meter. Yang kedua, kondisi akses untuk melihat ke sekitar area Mapolsek sudah terhalang sejumlah kendaraan dan ambulan. Gitu Alpan. Artinya memang awak media tidak leluasa untuk meliput begitu ya kondisi terbaru di sekitaran Polsek Astana Anyar karena proses pemeriksaan masih terus berlangsung. Tapi dari pantauan Anda mengenai respon dari masyarakat atau reaksi dari masyarakat dengan adanya kejadian seperti ini, apa yang mereka khawatirkan? Ya, dengan adanya musibah dari bom bunuh diri yang membuat sejumlah masyarakat atau sekitar masyarakat yang berada di areal posisi di sekitar Mapolsek Astana Anyar membuat mereka was-was. Yang barusan juga karena adanya ledakan susulan yang dilakukan oleh penjinakan Jibom membuat warga juga sempat berhamburan. Namun saya juga tidak mengerti gimana kondisi dari posisi masyarakat. Apakah benar dia karena was-was atau gimana? Tapi dengan mereka berbicara takut, was-was atau gimana? Tapi ada juga hampir di sekitar area kami berada, sekitar 100 meter kami berada, lokasi yang dibatasi dari garis polis lain itu masih disemuti warga. Para warga mungkin tersebut ingin melihat dari aktivitas dari proses identifikasi atau melihat dari dekat lokasi kejadian. Gitu Alpan. Anda juga masih melihat kalau tadi Anda katakan disemuti warga, artinya warga juga masih penasaran dengan apa yang terjadi di sana, begitu? Ya betul Alpan. Jadi warga dari pantauan kami posisinya berada di berbagai lokasi. Yang pertama berada tepat di depan kami, masih bersemut. Yang kedua di sebelah kiri, warga juga masih membadati gitu kan. Namun dengan adanya warga yang terus berantusias, proses penjagaan pun diperketat. Yakni dengan adanya ditambah dengan penjagaan dari kami lihat di lapangan adanya sejumlah petugas dari Satpol PP dan TNI. Hal ini dilakukan agar warga tidak terus mendekat ke sekitar area steril. Mungkin gitu Alpan. Baik, tapi kalau saya ingin tanyakan mengenai pergerakan di Polsek sendiri, hilir mudik
kendaraan apa yang bisa Anda lihat? Apakah mobil dari penjinak bom atau mobil ambulan misalnya, atau apa yang bisa Anda kabarkan kepada kami? Apa dapat kami lihat di sekitar lokasi area terjadi bom bunuh diri, belum ada aktivitas yang menonjol dari aktivitas kendaraan, baik aktivitas kendaraan dari J-Bom ataupun kendaraan dari ambulan. Namun dapat kami lihat di belakang kami ada salah satu ambulan yang telah standby tepatnya di sekitar 10 meter dari area halaman Mapolsek. Lalu sebelahnya juga ada mobil J-Bom yang ditambah sejumlah petugas operasional dari Brimob. Sehingga dapat kami laporkan kondisi di lapangan belum ada aktivitas yang menonjol, baik aktivitas dari petugas J-Bom ataupun aktivitas dari petugas identifikasi. Hal ini dikarenakan kami tidak bisa melihat kondisi dari depan Mapolsek Astana Anyar. Itu apa? Aktivitas J-Bom tadi dikatakan. Kita juga tadi sempat mendengar ada ledakan, satu ledakan begitu yang diduga adalah proses peledakan barang bukti atau proses peledakan barang yang dicurigai merupakan bahan peledak juga. Bisa Anda konfirmasi mengenai hal ini? Ya, dapat kami rasakan juga tadi emang benar ada terjadi suara ledakan. Namun yang kami belum dapat informasi lebih detail apakah itu untuk peledakan bom yang dibawa pelaku bom bunuh diri ataupun peledakan dari barang bukti lainnya yang dibawa dari pelaku bom bunuh diri. Soalnya barusan yang ledakan terjadi, sekitar dari 5 menit pasca sudah diadakannya wawancara dengan Kabid Humas, sehingga kami belum bisa memintai keterangan secara pasti apakah peledakan tersebut penjinakan itu jinakan sisa bom atau barang bukti lainnya. Mungkin itu apa? Ya. Asep, tadi Anda katakan kepada kami di segmen sebelumnya sempat melihat sendiri kondisi jasad dari pelaku bom bunuh diri ini. Juga sempat beredar foto-foto di media sosial yang menampilkan sebuah motor biru, mungkin Anda sempat melihat juga, yang di situ juga dituliskan ada tulisan memprotes adanya RKUHP begitu. Apakah bisa dikonfirmasi bahwa motor ini merupakan motor pelaku atau bagaimana? Atau Anda sempat melihat atau tidak? Ya, Alfred, dapat kami laporkan. Tadi saya sempat melihat cuman kondisi dari korban itu pun nggak lama. Soalnya saya langsung didorong untuk menjauh dari sekitar lokasi dari Mapolsek Astana yang diledakan. Dan saya waktu pas tadi di lapangan karena kondisinya krodit, terus saya langsung nggak bisa lama di sekitar lokasi. Akhirnya saya tidak melihat kondisi dari adanya motor, yang adanya ancaman, yang warna biru, saya tidak melihat. Gitu, Alvan. Baik, berapa lama Anda sempat melihat situasi secara langsung dengan mata kepala Anda sendiri pada saat pasca kejadian tadi? Ya, mungkin karena kondisinya krodit, kami pas berada di sekitar lokasi, itu pun tidak begitu dekat, sekitar kurang dari 1 menit. Karena kondisi krodit, kita langsung disuruh untuk menjauh dari sekitar lokasi. Itu pun kami melihat pasca terjadinya ledakan dari bom bunuh diri. Itu Alpan. Dari pantauan Anda saat ini di lokasi, berapa banyak anggota personel kepolisian? Mungkin Anda bisa mengira-ngira petugas kepolisian yang berada di lokasi. Ya, dapat kami lihat di belakang kami, terus yang berada di depan ataupun pinggir, personil dari anggota polisi dari berbagai bagian dari kepolisian, itu sekitar ada 200 personil lebih. Yang kedua ditambah ada sejumlah petugas TNI yang barusan juga kami melihat ada sejumlah petugas yang diperbantukan, sejumlah petugas Satpol PP. Namun dari kami pantau di lapangan, petugas yang kepolisian pun tidak semua berseragam, ada juga petugas kepolisian yang tidak berseragam. Yang kami dapat hitung sekitar 200 orang gitu, Alvan. Baik,
Baik, Asia Perbaras, saya akan beri Anda kesempatan lagi untuk bisa mencari informasi lebih detail lagi mengenai kejadian ini, pasca kejadian, apa yang sedang berlangsung. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali bersama rekan saya Muhammad Sofyan, selepas jeda kami kembali sesaat lagi.